Wabarakatuh. Pembahasan praktikum akuntansi keuangan lanjutan kita hari ini melanjutkan dari perusahaan jasa. Sekarang adalah akuntansi perusahaan dagang. Oke, perusahaan dagang ini perbedaannya dengan perusahaan akuntansi perusahaan jasa adalah ada inventory ya, atau merchandise inventory atau persediaan barang yang akan dijual. Ini akan dicatat ketika kita beli dari supplier dan akan kita catat ketika kita jual ke customer. Kalau di perusahaan jasa hanya ada service revenue ya, atau pendapatan jasa. Kalau di perusahaan dagang ada sales revenue, pendapatan dari penjualan. Dan ada pencatatan tadi yang inventory. Ini akuntansi perusahaan dagang, bukan jurnal khusus ya, tidak ada pencatatan inventory di dalamnya. Tapi ketika melakukan pembelian dari supplier itu pencatatannya sedikit berbeda karena ada tambahan jurnal, tidak seperti perusahaan jasa. Oke, di perusahaan jasa mungkin pembelian perusahaan hanya sekedar beli equipment atau pembelian miscellaneous expense atau pembayaran rent expense, biaya sewa atau pembelian supplies ya, dan lain-lain. Kalau di perusahaan dagang itu dia ada tambahan untuk pembelian inventory. Untuk alurnya akuntansi perusahaan dagang sama dengan akuntansi perusahaan jasa ya. Kita mulai dari general, sebentar ya. Untuk jurnal umum, general jurnal ya, ini sama ya, mulai dari general jurnal atau jurnal umum, kemudian general ledger atau jurnal khusus, kemudian trial balance ya, ini biasa disebut di account ya, kemudian trial balance, kemudian jurnal penyesuaian, adjusting entries ya, jurnal penyesuaian. Kemudian setelah adjusting entries ya, adjusting entries ini penyesuaian untuk akhir periode, entah akhir bulan atau akhir tahun, tergantung periode pembuatan laporan keuangannya. Bisa juga quarterly, bisa juga annually atau tahunan, bisa juga, atau monthly, bulanan juga bisa. Setelah adjusting entries ya, jurnal penyesuaian, akan kita posting ke buku besar lagi atau general ledger atau the account. Tadi kan jurnal yang di sini diposting ke sini, sama yang di adjusting entries juga harus diposting di sini, jadi harus diupdate ya. Setelah adjusting entries kita buat adjusting trial balance ya, adjusting trial balance. Kemudian barulah kita membuat worksheet. Worksheet ini ada trial balance, ada adjusting trial balance, kemudian ada income statement, owner's equity statement, dan balance sheet atau statement of financial position. Nah, setelah itu baru kita membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangannya ini ada income statement, kemudian ada owner's equity statement ya, equity statement, dan balance sheet ya, atau neraca ya. Oke, setelah itu jurnal penutup, closing entries. Closing entries ini juga harus diposting ke the account lagi ya. Jadi the account ini adalah buku besar yang memuat semua jurnal-jurnal ya. Setelah closing entries, post closing trial balance ya. Terakhir ini, post closing trial balance ya. Oke, ini alurnya sama semua. Oke, kita akan mulai dari general journal dan general ledger ya. Oke, ini general jurnal ini pada dasarnya sama seperti jurnal yang ada di akuntansi perusahaan jasa. Oke, ini saya hapus dulu. Bedanya adalah ketika di perusahaan dagang kita akan mencatat inventory. Jadi coba dilihat di halaman 11. Di halaman 11 itu di atasnya itu ada sebuah transaksi ya, bukti transaksi berupa faktur penjualan. Kita lihat kop suratnya, yang menjual adalah PT Aldebaran Jaya. Nah, kita baca keterangannya di uraian. Nama perusahaan ini adalah
bukan PT Aldebaran. Berarti ini yang menjual adalah bukan PT kita. Oke? Karena PT kita namanya adalah, baca di uraian masalah halaman 10 ya, buku 1, modul 1. Nama perusahaan kita halaman 10 buku 1 adalah PT Backwoods Home Furniture. Oke, bukan PT Aldebaran Jaya. Ya, dan metode pencatatan perpetual ya. Perusahaan mencatat perpetual di dalam pencatatan persediaan. Oke. Nah, PT Aldebaran Jaya ini berarti bukan perusahaan kita ya. Faktur yang di halaman 11 ini yang menjual siapa? Perusahaan lain. Artinya kita sebagai pembeli, karena ini faktur penjualan dari perusahaan lain ya. Kita membeli inventory atau barang yang akan dijual. Apa furnitur yang akan kita beli? Itu sofa letter U, kemudian sama TV table ya, TV. Itu ada jumlahnya juga, harga per unit dan total. Yang kita catat langsung totalnya saja. Akunnya apa untuk mencatat inventory atau persediaan barang ini? Akun-akun di perusahaan dagang dilihat di akhir praktik 2 di buku 1, yaitu halaman 19. Ya, itu adalah nama-nama akun untuk akuntansi perusahaan dagang halaman 18. Halaman 18. Sorry, kalau nggak salah 18. Nah, di situ ada account number di halaman 18 itu, dan nama-nama akun kalau kalian mau mencatat nama-nama akun di perusahaan kalian bekerja itu ada di situ. Oke. Untuk inventory, di situ cari bahwa pencatatan inventory akunnya adalah merchandise inventory ya. 1005 account numbernya. Ya sudah, kita catat itu tanggal berapa? Tanggal 1 Desember. Oke, kita catat 1 Desember itu pencatatannya General Jurnal ya. General Jurnal tanggal 1 Desember berupa merchandise inventory di debit dan di kredit. Ini tunai atau kredit ya. Kalau tunai kita bikin cash, kalau kredit kita bikin account payable atau account payable ini hutang. Oke, cara melihat dia cash atau kredit, apakah ada tulisan termin di fakturnya? Dicari tulisan termin dari atas faktur sampai ke bawah. Nah, untuk yang PT Aldebaran Jaya di faktur halaman 11 ini ada tulisan termin di atasnya. Berarti dia hutang ya, 2/10 N/30. Berarti account payable. Nah, 2/10 N/30 ini jika dibayarkan sebelum tanggal 30 maka mendapatkan diskon 2% untuk pelunasannya. Nah, artinya sebelum tanggal 30 kita cek apakah kita menerima bukti transaksi pelunasan untuk faktur-faktur pembelian kita. Dicari-cari lagi fakturnya di akhir-akhir sebelum tanggal 30. Oke, itu contoh yang pertama. Bukti transaksi yang bawahnya itu PT Fanny Mebel, ini juga bukan PT kita. PT kita apa? Dilihat lagi PT Backwoods Home Furniture. Berarti ini juga melakukan pembelian ya, si perusahaan kita melakukan pembelian. Sama ini jurnalnya, oke. Ada terminnya juga. Ada terminnya juga di bawah. Maka ini hutang atau cash. Nah, itu dicari tergantung terminnya. Oke, saya lanjut ya, dan seterusnya ya ini. Dan seterusnya. Halaman 12 itu masih PT Fanny Mebel, artinya masih kita pembelian karena ini perusahaan lain ya, faktur penjualan perusahaan lain. Oke, masih sama ya. Account payable atau cash dilihat ada terminnya atau tidak. Kemudian bawahnya halaman 12 itu faktur penjualan PT kita, yaitu Backwoods Home Furniture. Artinya ini bukan pembelian tapi memang faktur penjualan. Oke, setelah kita catat jurnal-jurnal dan seterusnya tadi ya, untuk tanggal 2 Desember, kemudian dan seterusnya tadi tanggal 6 Desember. Nah, ini kita ketemu, ini dicatat semua ya. Ini saya nggak catat karena kalian catat sendiri. Ya, kalau yang tadi kan 138,4 ya juta. Jangan lupa harus ada rupiahnya atau satuannya. Ini sama ya.